Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat serial Indiaku semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Mimin. Kali ini Mimin akan mencoba membahas alur cerita sinopsis Gopi yang begitu menegangkan. Kita perlihatkan Jigar yang terus saja ia menangis meratapi nasibnya saat ini. Ia sedang membereskan semua barang-barang kenang-kenangan pernikahannya bersama si Surabi Rempit Rasi. Semua orang yang melihatnya pun sangat begitu sedih melihat Jigar sedang membereskan semua barang-barang kenang-kenangan pernikahannya. Sebelum kita lanjut ke videonya, alangkah baiknya sahabat semua untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal video menarik dari channel ini. Di episode kali ini, kita perlihatkan seluruh anggota keluarga rumah Maudi sedang melakukan sarapan pagi. Kemudian mereka pun terkejut di saat mendengar ada suara telepon yang menelpon ke rumah ini. Lalu kemudian Kokila pun mengangkat telepon itu. Kemudian teleponnya itu dimatikan. Tidak lama kemudian telepon itu pun berbunyi kembali. Ahem pun langsung menghampiri telepon itu. Handphone itu pun langsung dibantingkan oleh Ahem. Semua orang pun langsung terkejut di saat sedang sarapan pagi. Di saat Ahem membantingkan handphone itu, kemudian Kokila pun bertanya kepada Ahem, "Ada apa sesampainya kamu harus membantingkan telepon itu?" Lalu Ahem pun mengatakan kepada ibunya itu, "Ada seseorang yang sedang mempermainkan keluarga kita." Adegan pun berpindah kepada Cungur, Urmila, dan Rasi. Mereka sedang merencanakan sesuatu. Mereka berdua ingin balas dendam, merencanakan sesuatu untuk keluarga Maudi. Adegan pun berpindah kepada Gopi yang sedang berbincang-bincang dengan penjual baju. Lalu kemudian Kokila pun datang menghampiri mereka berdua. Kokila berkata sambil ia marah-marah kepada tukang baju tersebut, "Mengapa kamu datang ke rumah ini? Apa maksud dan tujuanmu?" Kemudian penjual baju itu pun mengatakan kepada Kokila, "Aku hanya menjual baju. Aku hanya menawarkan baju dan kain sari kepada Gopi." Kokila mengatakan bahwa Gopi tidak akan membeli bajumu dan kain sari. Setelah Kokila berkata seperti itu kepada dirinya, lalu ia pun langsung membereskan semua pakaiannya. Lalu ia pun pergi meninggalkannya. Lalu kemudian Kokila pun mengatakan kepada Gopi, "Kau jangan sembarangan membawa orang asing masuk ke dalam rumah ini. Mungkin orang itu akan merencanakan sesuatu jahat untuk menghancurkan keluarga Maudi." Di adegan pun terlihat Kinjal sedang berjalan. Ia mendengar percakapan antara Rasi dan Urmila yang sedang mengatur rencana untuk menghancurkan Kokila dan seluruh anggota keluarga Maudi. Dan apakah rencana yang akan dilakukan oleh Urmila terhadap keluarga Maudi? Kinjal terus saja mendengar perkataan Urmila. Kinjal begitu sangat terkejut ketika ia melihat ada 2 kompan berisi bensin. Lalu ia memikirkan apa yang dilakukan oleh Cungur, Urmila, dan Rasi. Adegan pun berpindah kepada Gopi yang sedang bersama dengan Hetal. Kemudian Hetal pun bertanya kepada Gopi, "Aku akan bertanya kepada dirimu bagaimana tentang masalah yang sedang dihadapi oleh Jigar. Aku sangat mengkhawatirkannya karena ia merasakan sangat sakit di hatinya." Gopi hanya terdiam di saat Hetal berkata seperti itu. Lalu Kokila datang menghampiri mereka seraya ia berkata kepada Hetal, "Kamu harus bisa membujuk anakmu untuk melupakan semua kenangan-kenangan terindah bersama dengan Cungur Rasi." Di adegan pun terlihat Rasi sedang marah-marah kepada ibunya itu karena ia tidak mau melakukan rencana yang sangat gila yang diberikan oleh ibunya itu Urmila. Kita kembalikan kepada Jigar. Ia sedang melamun memikirkan nasib malangnya itu. Pernikahan yang sudah ia jalani selama bertahun-tahun kini hanya tinggal kenangan saja.
Jigar hanya melamun sambil ia memandangi foto pernikahannya yang dipajang di dinding kamar mereka. Lalu Jigar pun menghampiri foto itu. Kemudian ia pun langsung melepas fotonya karena ia tidak mau terngiang-ngiang terus si Rasi Tembem. Lalu Jigar mengambil semua barang-barang pernikahannya bersama dengan Rasi. Sambil ia bersedih, lalu Jigar mengumpulkan semua kenang-kenangan yang ada di kamar ini. Akan tetapi dari lubuk hati yang paling dalam, ia masih mencintai Rasi dan ia tidak mau berpisah dengannya. Ia terpaksa melakukan semua ini agar keluarga Maudi terlepas dari semua masalah. Semua barang-barang milik Rasi, Jigar pun mengumpulkannya satu persatu. Di saat Jigar melihat semua barang-barang yang diberikannya kepada Rasi, ia pun sangat begitu sedih melihat itu semua. Ia pun teringat akan masa-masa indah bersama istrinya itu. Akan tetapi, Jigar hanya bisa meratapi nasibnya saat ini. Dengan berat hati, Jigar akan membuang semua barang-barang kenang-kenangan bersama dengan istrinya, Rasi. Di saat Jigar sedang membereskan semua barang-barang, tiba-tiba anggota keluarga yang ada di rumah itu langsung mendatangi ke kamarnya. Semua pun menghampiri Jigar. Hettel selaku ibu Jigar, ia sangat sedih melihat Jigar sedang membereskan semua barang-barang kenang-kenangan bersama istrinya tersebut. Ia memikirkan nasib anaknya yang sangat begitu malang. Hettel yang tidak tega melihat Jigar sedang menangis. Kemudian mereka pun menghampirinya. Jigar pun berkata kepada mereka, "Biarlah masalah ini kutanggung sendiri. Jadi kalian jangan ikut bersedih." Hettel yang mendengar anaknya berkata seperti itu, ia pun langsung menangis. Ia tidak tega melihat nasib anaknya itu. Lalu semua orang pun mendekati Jigar dan mengatakan kepada dirinya agar tidak memikirkan semua masalah yang sangat begitu berat ini. Akan tetapi ibunya, Hettel, ia tidak tega melihat anaknya menanggung semua beban yang sangat berat ini sendiri. Gopi yang melihatnya pun ia sangat tidak tega melihat Jigar seperti ini. Ia hanya bisa diam karena ia tidak bisa membantu menyatukan kembali Jigar bersama dengan Rasi. Nah, sahabat semua, bagaimana menurut pendapat kalian? Bukankah semakin seru dan semakin menarik saja, bukan? Saksikan terus serial drama India Gopi yang tayang setiap hari hanya di Antv. Dan bagi kalian yang baru gabung dengan channel ini, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bila ada kata dan ucapan yang kurang tepat, Mimin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.